Saya Iya, tuh sempat iya. minta fatwa ya sama kiai saya. Pak Kiai, kalau saya seandainya melawan kekuasaan ini, hitungannya jihad enggak? Kalau kamu mampu merasa mampu ngurusin negara, berarti kamu mampu ngurusin diri kamu sendiri. Kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua pemret Mhm. yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur. Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan Forum gitu loh. Keadilan. Oke. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja. Mhm, Karena seluruh wartawan mhm. ditarik mundur oleh pemret masing-masing. Iya. Ya pemilu ya panggung depan, rakyat boleh memilih, tapi kan sajian menunya sudah disiapin. Kita nggak bisa memilih menu yang kita suka. Iya. Jadi instrumen demokrasinya salah satunya partai politik dan Mhm. elit harus menyadari ini. Jangan sistem ini diacak-acak, dirubah menurut seleranya, yang Mhm. kemudian hari ini akan berdampak pada substansi demokrasi yang kita Iya, harapkan, iya, sebagaimana kita menghujat dulu demokrasi iya. di era Orde Baru. Ya, kita ada di obrolan menolak lupa. Sekarang saya bersama dengan sahabat saya Sarbini. Beliau adalah salah satu tokoh mahasiswa pada saat 98 momentum reformasi. Bung Sarbini saat itu ketua dari FK SMJ, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Sejakarta. Nah, saya saat itu di Surabaya dalam pergerakan yang sama, pergerakan reformasi. Bung Sarbini ada di Jakarta. Beliau menang lokasi saja, ada di Jakarta, ya, di ibu kota. Nah, Bung Sarbini sekarang lagi aktif apa? Ngapain aja sekarang? Biasalah rutinitas ngurusin anak. Belum, ya sebagian kawan-kawan kita sudah ada di lingkaran kekuasaan, sebagian sudah di istana, ya sebagian sudah mapan. Bung Sarbini sudah mapan belum kira-kira sekarang nih, hari-hari ini? Anak Grekus menolak mampan. Menolak kemapanan. Oke, ya kita akan coba bercerita soal pengalaman sejarah kita pada saat reformasi 98. Kita ingin mengingatkan kembali kepada generasi kita yang sekarang, adik-adik kita, ya, bahwa situasi yang kita nikmati sekarang itu bukan sesuatu yang turun dari langit, sesuatu yang gratis didapatkan begitu saja, tetapi ada satu perjuangan yang panjang, upaya-upaya dari kawan-kawan kita dulu, ya, bahkan mengorbankan nyawa sebagian kawan-kawan kita, berdarah-darah, berkeringat, bercucuran air mata. Artinya situasi hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam situasi yang serba bebas seperti sekarang. Ya. Nah, waktu itu 98 itu dulu ngapain aja Bung Sarbini? Hingga dulu mengambil resiko untuk menjadi aktivis di tengah situasi yang sangat represif saat itu. Ya kalau istilah saya ngikutin takdir aja ya. Kecelakaan sejarah lah ya, Kecelakaan sejarah. semacam Karena itu, oke. ya kita ini anak kampung ya, sekolah di ibu kota gitu loh kan, Mhm. ingin cepet kuliah, dapat kerjaan, punya keluarga ya, hidup lumayan gitu kan. Ya, Eh, Pulang ke kampung lagi kalau bisa ngabdi ya bareng ngabdi, kalau bisa beraktivitas Jakarta di Jakarta gitu. mhm. Namun ternyata situasinya berbeda. Pada akhirnya ya sejak kalau dulu kan ada dari mulai ospek sampai ke inaugurasi namanya kan. Para Ya, senior itu kan memberikan kita banyak wacana-wacana mhm. berkaitan dengan kebijakan negara yang dalam tanda kutip ya punya masalah gitu loh Iya, kan. Dan iya, kita diharapkan punya kepedulian pada konteks negara. Dalam pengertian dulu kan ada tridharma perguruan tinggi, jadi kita harus ada pengabdian kita pada mhm. negara. Iya, iya, Karena kita dianggap elit, tidak semua punya nasib yang sama seperti kita bisa berkuliah, iya. Tidak semua orang bisa kuliah. bisa kuliah. Mhm. Jadi itu kemewahan buat kita dan artinya ada Oke. tanggung jawab sosial untuk melakukan sesuatu, paling tidak kita memberikan legacy perbaikan yang kedepannya itu akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Iya, iya. Nah pada awalnya sih mungkin buat kita berat ya, Mhm. ngadepin kita ngurusin kuliah tapi ngadepin isu-isu politik, kebijakan-kebijakan yang dianggap punya masalah gitu Iya, kan. Ya iya. kita akhirnya mengkritisi lewat seminar, diskusi gitu Mhm, loh. mhm. Nah
Nah itu semakin terasa ketika kampus itu semua dikooptasi kan. Ya, ya. Saya kan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oke, ya, ya. Jadi agak aneh buat saya ketika jurusan saya atau fakultas saya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi tidak boleh bicara politik di kampus. Aha. Bahkan Iya, diskusi iya. politik itu dilarang. Dilarang, ya. Akhirnya kita berinteraksi dengan, ya kalau dulu istilahnya kan komunitas mahasiswa di kos-kosan itu kan. Hampir rata-rata kan anak kos. Kan. Iya, dari kos ke kos gitu Dari ya. kos ke kos, dari kampus ke kampus, kita buat aktivitas. Ya semakin hari kita coba aksi-aksi kecil kan gitu loh. Sampai akhirnya ya 9697 itu kan krisis ekonomi Ya, yang menyeret kita merasakan betul bagaimana pahitnya situasi pada hari itu gitu loh. Bahkan ya orang tua kita teriak urusan ya kiriman bulanan mungkin agak terganggu kan gitu. Ya, Bahkan kita ya. mungkin makan di warung Tegal aja mungkin sehari sekali ya gitu kan gitu. Sehingga kita merasakan dampak pada saat itu gitu. Ya. Baru kita menyadari ternyata memang kebijakan yang didiskusikan selama ini memang berdampak betul pada kita. Yang mau tidak mau kita bereaksi dan melakukan gerakan secara simultan perlahan-lahan dari kampus ke kampus. Pertama dari dalam kampus kan. Ya ketika kita demo di kampus mengkritisi kebijakan dianggap orang-orang gila gitu loh kan. Ya, Oleh sebagian mahasiswa. Apain lu ngeritik-ngeritik kampus? Kuliah aja yang benar kan gitu loh. Ya, Jadi kalau kita mengkritik kebijakan dengan mimbar bebas ya dulu ya di kampus-kampus itu, ya kita dianggap orang-orang sinting lah, yang sok peduli, sok pahlawan gitu loh, yang dianggap paling ngerti politik kan gitu loh. Hal seperti itu yang kita rasakan dalam politik dia mungkin dipersekusi lah oleh aktivis yang oleh mahasiswa mayoritas ya pada saat dibully itu. lah kita. Jadi ya kita bagian dari minoritas kan gitu. Akhirnya ya kita jalan situasi tetap berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, berinteraksi dari mulai ya kampus ke kampus ada seminar sampai ya kita melihat situasi ini membesar dan kita harus melakukan perlawanan besar. Nah, benar terkonsolidasi, maka dan kajian-kajian sudah kita lakukan jauh-jauh hari di antara kampus gitu. Jadi kita coba mengkritisi. Yang pertama memang ya ada beberapa kita tes di beberapa departemen ya otomatis pada saat itu mungkin ya demo dianggap mengganggu gitu kan. Ya walaupun belum sedahsyat tantangannya ya. Tapi sudah dianggap pasti diantisipasinya kan dulu bukan polisi tapi tentara kan. Yang turun berlangsung tentara. Nah, ketika krisis itu membesar kita demo di kampus. Nah, ketika situlah baru tantangan lebih besar lagi. Karena ketika kita demo di kampus, pagar kampus itu semua udah tentara. Kan Kepung gitu. lah kita. Terkepung. Jadi kita ya bahasa teman-teman itu ya kita harus tetap melawan. Kalau kita di dalam terus, ya ini juga nggak akan menyelesaikan masalah. Karena bahasa kita waktu itu gini, kita diskusi sudah pernah, hearing sudah pernah, memberikan pendapat gitu, surat pendapat sudah pernah, tapi tidak pernah didengar, baik itu oleh eksekutif, termasuk legislatif kan. Akhirnya ya keputusan teman-teman hasil bersekutu dengan penyakit kita harus melakukan perlawanan secara terbuka gitu loh kan. Memang resikonya berat. Nah, itu yang ingin saya gali ya. Keberanian itu muncul dari mana? Ketika kita sudah tahu bahwa situasinya sangat represif, resiko kita dipersekusi, kemudian kita masih ingat ada kasus Marsina, kasus aktivis buruh yang kemudian dihilangkan. Kita tahu itu, tetapi kita masih punya cukup keberanian untuk juga melakukan perlawanan. Dari mana munculnya keberanian seperti itu? Kira-kira. Kita sendiri sebenarnya nggak tahu lah, kayak ada sebuah dorongan besar ya, ingin melakukan sesuatu gitu kan, yang kita nggak benar. Jadi kita yakini bahwa itu sebuah kebenaran dan dalam tanda kutip bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan, Indonesia ke depan itu tidak semakin baik kan gitu loh. Itulah komitmen kita yang membuat kita semakin punya keberanian untuk melakukan itu gitu. Bahwa yang kita hadapi adalah boleh dikatakan kaki tangan penguasa kan gitu loh. Yang dalam takut itu sebenarnya kan mereka cuma tugas kan gitu berhadapan, tapi persoalannya kan di sana kan gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau dengan semangat dan komitmen kebangsaan itu ya. Dulu kan istilahnya gini, cerita 45, 66 era kemerdekaan kan dari 28 itu kan menjadi kajian kita terus gitu. Alangkah kalau dulu kan hedonisnya kita ketika negara sedang menuntut panggilan kita diam gitu loh kan. Nah, itulah yang membuat dorongan kita semakin keras gitu loh. Nah, kalau saya kebetulan latar belakang saya kan pesantren. Saya itu sempat minta fatwa ya sama kiai saya.
Pak Kiai, kalau saya seandainya melawan kekuasaan ini, hitungannya jihad enggak? Gitu. Oke. Hitungannya jihad enggak? Kalau Responnya saya gimana? mati, katanya. Ah, Kata Kiai saya, kalau kamu mati, jihad Syarbini, katanya. Karena kamu melawan diktator, katanya gitu. Wah, itu yang membuat makin ngegas lah ya. makin ngegas lah gitu. Iya. Ya sudahlah, bahkan ya saya terus terang aja, orang tua tuh kan resah sebenarnya. Iya, iya. Orang-orang tua Diingatin kita, berkali-kali ya kita nggak dengar lah kan gitu loh. Ya. Bahkan sampai saya harus terusir dari rumah. Mhm. Orang tua saya tuh bilang, kalau kamu mampu merasa mampu ngurusin negara, berarti kamu mampu ngurusin diri kamu sendiri. Akhirnya diputuslah Oke, semua oke. subsidi. Oh gitu. Terbuang lah Itu kita. bagian dari resiko yang diterima Resikonya saat gitu itu ya. lah, kayak gitu. Jadi hampir 2 tahun saya nggak pulang rumah. Hmm. Ya dengan makan ala kadarnya, dibantu keadaan kira oleh teman-teman, dibantu kenalan, bahkan orang tua teman gitu. Udah kamu di sini aja Sar, katanya gitu. Kalau orang tua kamu begitu ya sudah. Selama sekian tahun ya terkatung-katung makan ala kadarnya. Untungnya pada saat itu ya ongkos bis masih 100 kan. Oke. Ya, kita lanjut nanti di perbincangan sesi berikutnya. Oke, kita lanjut di sesi perbincangan menolak lupa. Nah, di antara semua resiko sampai makan juga harus terbatas misalnya karena terputus subsidi dari orang tua, dari keluarga kita. Eh, Kira-kira situasi yang dulu Bung Sarbini hadapi, situasi yang paling menegangkan, yang itu beresiko terhadap keselamatan Bung Sarbini, kira-kira apa? Seperti apa ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu memang yang paling menegangkan ya buat kita hidup mati itu pendudukan DPR MPR ya. Ya, ya, Jadi, ikonik itu dulu ya. Jadi setelah kejadian demo besar-besaran hampir semua kampus dan martir Trisakti. Matinya di Ya, Trisakti. ya, ya. Pilihan teman-teman pada situ seluruh ketua-ketua senat mengatakan udah tanggung kita. Ya, ya. Kalau kemarin martirnya itu adalah mahasiswa dalam tanda kutip biasa. Mhm. Kalau perlu martirnya ketua senat. Oke. Gitu loh. Jadi Sudah ready ya. ya, artinya martirnya ketua senat. Kalau ketua senat menjadi martir, paling tidak semua ilmuwan, semua rektor, semua orang akan Bangkit. lebih bangkit kan Ya. gitu loh. Pada satu pilihannya. Nah, kita rapatlah di IKIP Jakarta waktu itu. Sekarang UNJ. UNJ, ya. Nah, rapat di situ, bagaimana cara masuknya? Gitu lah ada. Aha. Dan kita diskusi apa langkah kita? Langkah kita adalah menduduki DPR MPR. Ya. Ya dulu kan ada cerita Tiananmen lah di. Ya, Tiananmen. Udah kita di sana, kalaupun kita mati sekalian gitu loh. Oke. Nah waktu itu gimana caranya? Karena kita tidak mau mengorbankan teman-teman ya, karena masa itu kan mahasiswa hampir mayoritas kan ada yang paham, ada yang belum paham. Ya, ya. Akhirnya kita memutuskan ketua senat dan sekjennya, sekretarisnya yang masuk pertama kali. Itu uji coba. Oke. Kalau ini selamat berarti yang ketua dan sekjennya ada di dalam, semua kampusnya besok ada ke dalam. Ya. Nah, ketika mau masuk ke Senayan gimana cara masuknya? Semua kan tertutup. Ya. Waktu itu Ketat sekali waktu itu. Ketat sekali. Waktu itu ada hearing antara pimpinan rektorat IKIP dengan beberapa rektor itu dengan MPR DPR pimpinannya. Ya. Pakai bus kampus. Nah, ketua senat waktu itu Basel katakan kita numpang aja. Jadi kita numpang di bisnya rektorat. Oh, Gitu oke. loh, dengan baju rapi tanpa alma mater. Alma mater semua di tas. Iya. Gitu. Pakai baju rapi biar kelihatan karyawan kampus lah kan gitu loh, bukan mahasiswa. Jadi kita sepakat bahwa habis itu mereka pulang kita nginap. Iya. Gitu loh. Stay di situ. Di situ. Nah, ketika pimpinan kampus itu keluar, sempat kita digeledahkan di bis itu, ya karena ya saya nggak tahu apa curiga atau tidak, cuman rektorat bilang bahwa ini peserta hearing dengan pimpinan DPR MPR kan gitu loh. Nah, akhirnya masuklah kita. Nah, setelah selesai kita nggak ikut hearing, pimpinan aja kita di luar, gitu loh. Nah, setelah beliau pulang kita di dalam. Tetap stay di situ ya. Berapa orang waktu itu? Kalau nggak salah sekitar 79-an. 79 orang. 79 gitu. Dan stay di situ, awal mungkin orang tidak terlalu gubris, ya, karena dianggap karyawan atau apalah kan di sana tidak terlalu gubris. Tapi ketika menjelang sore,
Karena sehari sebelum kita berangkat itu kita sempat berinteraksi dengan teman-teman yang disebut aktivis mahasiswa antar kota, yang kemudian hari disebut Forkot kan. Forkot ya, ya. Nah pada saat itu jadi ketika kita tinggal di situ, teman-teman ini ngirim pasukan ke DPR MPR dengan massa yang cukup banyak, ribuan. Sehingga terkonsentrasilah para tentara ini ke sini. Nah yang di dalam nggak begitu diabaikan. Mereka fokus yang di luar yang di luar. Nah setelah maghrib mereka pulang, sampai saya itu baru mereka tahu ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang ada di dalam. Nah pada saat itu ya gimana caranya nih kita nggak disapu kan gitu loh. Nah terus terang aja akhirnya kita bernegosiasi waktu itu. Ya saya nggak tahu, kita nggak tahu ya apa yang terjadi di elit sana gitu. Bernegosiasi dengan Wakil Ketua MPR namanya Bapak Sarwan Hamid. Sarwan Hamid, ya. Bahwa kita kan dari fraksi ABRI, gitu, dari fraksi ABRI. Kita akan nginep di situ, silakan katanya gitu kan. Nah mungkin setelah kita, mungkin tidak dianggap masalah oleh Pak Sarwan Hamid tadi itu kan gitu loh. Nah ketika kita menginap di situ, maka ternyata di pergolakan elit kayaknya semakin keras. Mungkin terenduslah bahwa ini anak bahaya nih. Masa mulai berdatangan. Berdatangan. Belum, malam itu belum. Oh belum. Itu tanggal 19, itu belum. Oke, ya. Belum ada masa. Kita saja gitu. Beberapa ketua senat dan sekretaris. Nah, ketika malam barulah terendus bahwa ada pergerakan yang kemudian hari atau besoknya gitu akan menghadirkan banyak pasukan oleh kampus-kampus yang ketuanya di dalam. Nah, bagaimana caranya menyapu yang di dalam kan gitu. Nah, pada saat itu ya dulu kan ada sniper lah istilahnya kan. Berkilatan tuh sniper. Nah, pada saat itu kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua Pemret yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur dari DPR MPR. Nah, saya ingat betul waktu itu juga ada Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja. Karena seluruh wartawan ditarik mundur oleh Pemret masing-masing. Artinya itu beresiko. Ketika terjadi apa-apa di dalam nggak ada saksi. Saya adalah wartawan terakhir di sini. Jadi saya sarankan teman-teman untuk keluar dari kampus, gitu kan. Nah di situlah akhirnya ya kita ngobrol sama Mas Bram, dan Mas Bram kita memang sudah komitmen kalaupun kita akan jadi martir, ya inilah kita martir pada hari ini, dan itu udah komitmen kita bersama. Ya Mas Bram sebagai wartawan terakhir, catat saja nama-nama kami. Barangkali kejadian apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Kalaupun terjadi ya Mas Bram tahu siapa yang tersisa di sini. Nah karena malam itu semua genting, ya terus terang aja saya mengalami sekian demo dari 96 sampai pendudukan, mungkin tidak takut ya, was-was selalu was-was. Tapi hari itu kayak besok kita tidak hidup lagi gitu loh. Besok itu seakan-akan kita sudah tidak hidup lagi. Dan dari sekian puluh teman-teman yang ada di situ akhirnya menyebar. Dan saya 3 tahun kemudian saya tahu bahwa mereka lari kemana nyari tempat persembunyian masing-masing di sudut-sudut gedung DPR itu. Yang tersisa kurang tidak lebih dari 15 orang lah ya. Yang tersisa di situ kan gitu loh. Nah, dari situlah ya sudah kita bertahan, dan ya mungkin yang tidak pernah berdoa, tidak pernah sembahyang mungkin kan, tidak pernah mengingat Tuhan. Langsung ingat Tuhan ya. Pada malam itu semua mengingat Tuhan. Karena kita tidak menyangka udah besok kita akan lihat matahari. Itu yang kita alami pada itulah yang paling saya rasakan paling menegangkan. Kalau sebelum-sebelumnya ya banyak kejadian, tapi saya tidak tegangin karena itu menyangkut udah langsung ke pribadi masing-masing, dan memang kita udah siap dengan situasi seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya kan kita di jalan ya. Jadi kalau ada apa-apa kan lebih gampang untuk disaksikan oleh banyak orang. Tapi ini ketika situasi dalam gedung, ketika terjadi apa-apa tidak ada saksi di situ. Bahkan wartawan pun nggak ada. Itu resiko ya. Itu memang yang kita rasakan. Ya kalau sebelumnya saya pernah dipanggil Mabes Polri kan gitu, diinterogasi hampir 7 jam gitu loh kan. Bahkan saya udah mikir ya udahlah kalau masuk penjara, ya paling masuk penjara resikonya kan. Ya saya belum skripsi, saya skripsi aja di penjara gitu kan. Ya paling pikirannya udah segitu. Kalau ini udah wah
selesai. Ya Kayak karena gitu. pada saat itu kalau sudah dipanggil biasanya nggak bakal keluar lagi, tetap aja di dalam. Biasanya begitu. Betul. Itu Iya. situasi yang ya mungkin paling menegangkan ya sampai subuh kita memang tidak tidur ya, Mhm. gitu loh. Bahkan ya kami dengar para pimpinan MPR, DPR pun tidak pulang pada malam Oke, itu. ya, Malam ya, itu udah ya, cukup genting kan gitu ya, loh. Nah, itulah ya. yang besok hari baru setelah matahari terbit dan kita dianggap karena semua kampus juga pada malam itu Mhm. ya katanya sih baca Yasin. Begitu ya? Iya, Iya, semua iya, kampus pada iya. malam itu semua baca Yasin karena sudahlah kita anggap Mendoakan kawan-kawan pimpinan. teman-temannya yang di dalam ya? Iya, kalaupun ini udah selesai lah kita doakan saja kan gitu loh. Iya. Jadi yang saya dengar semua kampus itu udah baca Yasin. Bahwa kita udah dianggap selesai lah gitu. Yang Seserem Islam, itu ya? yang di gereja mungkin mendoakan dengan teman-teman yang ada di Iya, sana. iya, iya. Seperti itulah gitu. Karena Iya, malam itu dianggap malam terakhir lah buat kita gitu. iya. Itu memang puncak dari mungkin ketakutan kita ya Mhm, pada saat itu karena langsung ke pribadi masing-masing dari kawan-kawan. Nah, harapan itu muncul ketika ada gelombang ribuan mahasiswa mulai berdatangan ke ke gedung DPR kan, dan kemudian diduduki oleh ribuan mahasiswa itu. Ya, jadi memang dari sekian kampus punya komitmen kalau jam 6 kita masih dinyatakan hidup, Mhm. gitu loh. Seluruh kampus yang ketuanya ada di situ Ya, itu ke DPR MPR. ya, Nah, ya, yang pertama itu saya ingat betul jadi IAIN Ciputat. ya, ya, Ray itu, Ya, ya, Ray ya, Rangkuti and Gang kan gitu. ya. Itu yang pertama kasih masuk sekian puluh bus lah kan gitu. Aha, Kemudian aha. berturut-turut terus masuk bahkan yang sempat kita berhadapan hampir chaos karena ada ormas tertentu pada saat itu yang masuk yang kita hampir juga benturan. Ya, waktu itu Pam Swakarsa semacam itu ya? Belum, Belum ya? pasca Belum itu. ya? Oke. Jadi ya masih tapi belum terlalu berani. Pam Swakarsa itu muncul setelah ya kemudian hari ya. Iya, iya. Gitu loh. Setelah peristiwa itulah ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Kita dulu kan dianggap karena kayak saya ketemu dengan eh, para pendekar Banten dan Kiai Banten, kenapa mereka ikut ke dalam? Karena Mhm. dulu kita dianggap anak PKI. Oh, oke. Isu itu sudah Isu itu muncul anak lah ya. PKI. Jadi yang menduduki Ah. DPR MPR itu anak PKI. Anak kan PKI. gitu. Nah, bahkan ketika saya ketemu pendekar Banten dan Kiai-Kiai Banten, kebetulan Ah. salah satunya itu Ustadz saya. Oke. Iya, Saya temuin iya. dia bilang, wah nggak mungkin kalau anak Aha, PKI. aha. Ini santri saya. Iya, iya. Gitu loh. Gimana ceritanya? Akhirnya saya cerita ke Kiai-Kiai Banten bahwa saya ceritakan bahwa banyak ketua-ketua senat itu santri, Santri. termasuk Rai Rangkuti kan. Aha, iya, iya. Rai Rangkuti kan dari Iya. Darunajak gitu. Ini santri, wah ini santri, ini santri. Jadi kalau dianggap PKI, saya enggak. Ah, iya, Karena iya. banyak pimpinan senat di sini adalah santri. Hmm. Jadi, nah itu akhirnya mereka tidak terlalu dalam masuk kan gitu. Nah ketika sudah rame dan segala macam itu, akhirnya kita diminta untuk ketemu pimpinan MPR Hmm. yang langsung ada Pak Harmoko ya waktu itu. Karmoko ya dia. Sepakat kita dari Senat ya waktu itu hanya 2 tuntutan. Pertama adalah minta Soeharto mundur, yang Ya. kedua adalah sidang umum MPR. Ya, sidang istimewa. Iya, MPR. iya. Nah, yang ya karena kita aktivis mahasiswa ya, Mhm. ya konyolnya kan yang ngomong ini kan bukan Pak Harmoko dan kawan-kawan. Jadi Iya, kebetulan iya. saya diminta jadi jubir waktu itu Aha. oleh teman-teman. Jadi tuntutan itu saya menyampaikan. Iya, Ya, iya. ini kan di berita-berita kan rame. Aha. Ya, Iya. saya termasuk yang dikejar-kejar. Jadi Iya. saya sembunyi di WC itu mungkin hampir 3-4 jam lah. Karena dicari-cari beberapa orang katanya. Iya. Ya Ya mau diculik, mau dihabisin iya, nggak gitu lah tahu ya, lah. semacam Jadi, itu ya. saya disembunyikan di lantai berapa gitu di Senayan itu, Aha. gedung DPR MPR. Iya. Hampir 3 jam, 4 jam lah saya disembunyikan, dinyatakan teman-teman aman, baru saya keluar. Baru keluar. Nah, Oke. setelah itu besoknya sudah cukup banyak para pimpinan dan segala macam. Ya di malam hari itu juga sudah banyak pimpinan dan para pengacara dan segala macam sudah yang terlibat di situ sudah cukup ramai. Mhm. Nah besok hari baru dinyatakan Pak Harto mengundurkan diri. Gitu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas mengapa kita harus menuntut Soeharto mundur ya saat itu, tapi di sesi berikutnya. Nah, waktu itu kan tuntutan mahasiswa, itu salah satu yang paling krusial adalah meminta atau menuntut Soeharto mundur. Sebenarnya apa akar persoalan pada saat itu? Pertama, kalau yang kami rasakan adalah itu isu total militeristik ya.
Ya, Semua cara-cara Mhm. militaristik, terus totalitarian kepada Iya, kita kan gitu iya. loh, yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa Maraknya ngapa-ngapain KKN ya. secara demokrasi. Nah, yang Mhm. terakhir isu yang terbesar itu KKN. Iya, Ya, kena iya. isu korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dalam tanda kutip sudah merajalela ya. Iya, Jadi dan iya. dirasakan betul di mana link-link kekuasaan itu sudah merambah ke semua lini Mhm. kekuasaan dan ekonomi kan gitu Iya, loh. Nah, itulah iya. yang berdasarkan kajian termasuk para ilmuwan, para ahli Iya, mengatakan iya. bahwa runtuhnya Indonesia ini akibat itu. Iya. Itulah yang menjadi sasaran kita bahwa ujung dari persoalan itu adalah kekuasaan yang Kekuasaan. lamanya Pak Harto Iya. berkuasa. Yang Nah, saat di itu situ dipegang oleh Soeharto. oleh Soeharto selama 30 tahun. Makanya Maka untuk mengatasi persoalan itu Soeharto harus harus mundur. diganti. Nah, disitulah salah satu tuntutannya adalah kita mengusung mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Iya, Jadi iya, kekuasaan itu kan dulu tafsirnya kan boleh diangkat kembali. iya, Boleh diangkat kembali. Nah, boleh iya. diangkat kembali kan ditafsirkan berbeda. Akhirnya Aha. berkali-kali kan gitu. Iya, Akhirnya iya. dibatasilah Tuntutan kita pembatasan periode ya. 2 kali masa jabatan. Iya. Itulah di amandemen walaupun ya hari ini saya nggak tahu lah terlalu banyak Ya, amandemen hari ini akhirnya ada juga jadi upaya-upaya nah, untuk membongkar kembali kesepakatan iya, pembatasan periode itu ya. itu di Ada luar domain perpanjangan, kita ada lah. macam-macam isunya sekarang. Ya. Gitu. Nah, sebelum kita membahas soal fenomena hari ini, eh, generasi yang sekarang perlu belajar juga. Kira-kira bagaimana sih kita bisa mengkonsolidasikan diri ya, sebagai orang-orang yang sadar saat itu ya. Tentu saja kesadaran tidak cukup. Ada kesadaran dan ada keberanian saat itu ya. Nah, bagaimana waktu itu teman-teman aktivis mahasiswa mengkonsolidasikan diri? Karena elemennya kan banyak banget. Ada intrakampus, ada ekstra kampus. Nah, ini kan masing-masing bergerak sendiri tapi kemudian lama-kelamaan mengerucut dan bersatu, terkonsolidasi dengan baik. Ya. Nah, dulu bagaimana kira-kira situasinya kita bisa terkonsolidasi dengan baik waktu itu? Ya dulu kan di beberapa isu ya, isu itu menjadi common issue lah ya oleh Ya, teman-teman ya. kita punya common enemy ya, Common musuh enemy-nya bersama sama, ya. musuh bersama kan gitu. Isunya sama, orangnya sama, lingkarannya sama kan gitu. Itulah yang membuat kita tidak bicara yang lain. Ya, Kan gitu loh. ya. Nah, ketika punya komitmen yang sama Mhm. gitu loh. Karena waktu itu kan ya partai politik kan nggak ada. Iya, Dalam tanda kutip iya, kan belum ada. iya, Semua iya, partai politik udah di kekuasaan kan iya. gitu loh. Jadi Artinya dari kelompok paling kiri sampai kelompok paling kanan semuanya satu ya, sama, dengan isu yang sama. isu yang sama. Jadi kita tidak ada isu yang dalam tanda kutip ya berbeda lah gitu Iya, dalam iya. konteks itu. Walaupun ya kekuasaan mengatakan kita selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Iya, Ya, iya. kita mengatakan ya memang kita ditunggangi oleh hati nurani kita kan Ya, gitu. bahasa Pada saat itu. penunggangan itu sangat akrab dulu Itu kita ya. Iya. dari dulu. Bahkan ya isu-isu ya komunis itu salah Iya. satunya bahwa musuh yang terbesar mereka yang paling gampang kan Iya, di PKI-kan lah. di PKI-kan itu paling mudah gitu Iya. oleh mereka. Jadi yang kritis itu udah dikirikan dan di PKI-kan. Iya. Itu yang nah namun isu-isu itulah yang membuat kita keterikatannya semakin kuat kan gitu. Mhm, mhm. Gitu. Ya, Nah, jadi tidak ada isu politik yang lain. iya. Kira-kira menurut Bung Sarbini, situasi sekarang ya, kita tidak bisa terkonsolidasi dengan baik karena memang kita tidak punya musuh bersama. Misalnya, sebagian kawan-kawan kita sudah di pihak A, ya, sebagian di pihak B, sebagian di pihak C. Artinya kita sudah sangat susah sekali sekarang mendefinisikan apa sebenarnya musuh bersama kita. Setuju nggak Bung Sarbini dengan situasi yang seperti itu kira-kira? Ya sebenarnya ya memang kalau ini memang mengurainya yang karena tafsirnya berbeda. Ya, ya. Kalau bicara ya. esensi barangkali sama, cuman tafsir yang membuat itu berbeda. Sehingga Ya. orang bisa ngambil angle. Mhm. Angle inilah yang punya argumentasi Ya kita berdebat di situ biasanya. di situ mungkin Ya. dan jadi apologinya terjadi di situ gitu. Tapi Ya. kalau menyangkut prinsip saya pikir ya ada kesadaran yang sama ya. Cuman ya karena ada kepentingan-kepentingan yang di dalamnya ini yang membuat pada akhirnya sepertinya berbeda. Ya. Tapi kalau ditelusuri sebenarnya secara substansi Substansinya enggak. ya, Substansinya tidak. sama kita. Nah, sama. Cuman barangkali istilah dulu gini. Mungkin kalau bahasa
baik sangkanya Aha. teman-teman sedang bermain di kandang lawan. Oke. Melakukan upaya penyusupan ke pihak Mungkin lawan. begitu gitu. Kalau saya sih Semacam berbaik itu ya. sangkanya begitu gitu. Iya, iya. Artinya mengawal dengan cara yang berbeda. Mungkin gitu loh Aha. kan gitu. Aha. Ya, kita dulu ya, kita tidak pernah menyematkan loyalitas kita kepada orang, tetapi kepada nilai-nilai. Ya. Ya. Nah, ya tentu kita berharap bahwa kawan-kawan kita yang dulu aktivis 98 itu juga akan menyematkan loyalitasnya kepada nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan. Ya. Loyalitas kita bukan kepada si A, si B, si C, tapi kepada nilai. Karena orang berubah, tetapi nilai kan permanen. Ya. Ya, itu yang kita perjuangkan. Nilai-nilai itu hari ini masih tegak nggak sih? Kira-kira. Kalau menurut pengamatan Bung Sarbini ya. Ya, kalau bicara prinsip nilai saya pikir masih dipahami ya oleh kawan-kawan ya. Masih menjadi keyakinan teman-teman. Tidak ada kecenderungan misalnya ke arah yang lebih pragmatis yang. Ya, mungkin ada. Oke. Mungkin ada kan. Dalam artinya kan ya kena situasi yang membuat tafsirnya rada bergeser sedikit lah gitu. Tapi sebenarnya secara substansi saya pikir ya teman-teman hari ini pun masih lah kalau menurut saya. Sampai hari ini saya punya keyakinan teman-teman masih. Cuman memang ada tafsir-tafsir yang berbeda karena ada sudah masuk pada kekuatan-kekuatan tertentu yang mungkin bicaranya tidak sebagaimana dia menjadi orang bebas yang tidak terikat oleh kanan kiri. Iya. Boleh nggak aku baca bahwa perbedaan tafsir itu adalah cuma sekedar pembenaran saja terhadap misalnya posisiku di sini sekarang ada pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Gitu. Ya dengan berbagai macam argumen lah ya. Bisa jadi. Makanya kan kalau bicara politik kan kita di ujung ceritanya nanti akan kita tahu kan. Kalau di awal tengah kita tidak pernah tahu, tapi di ujung ceritanya seperti apa kan gitu. Ya tentu saja kita menghormati pilihan politik dari teman-teman gitu. Ya. Dan harapan kita tetaplah loyalitas itu pada nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan. Ya sejarah itu kan selalu mencerminkan itu. Dari sekian banyak orang kan gitu, pasti ada yang terdeviasi. Dari perjuangan ada saja pasti ya. Udah biasa gitu loh kan. Dan kita harus dalam tanda kutip ya memaklumi dalam tanda kutip ya gitu loh. Jadi Oke. Nah, aku sekarang ingin mengajak Bung Sarbini untuk memotret fenomena hari ini. Kalau kita komparasikan dengan apa yang kita hadapi dulu. Misalnya soal kita sekarang ada di masa-masa menjelang pemilu ya. Nah, di pemilu zaman Orde Baru, keunggulan pemilu waktu itu ya, tentu saja pemilu yang tidak demokratis ya. Nah, dulu ada penggunaan instrumen kekuasaan supaya Orde Baru selalu menang. Menggunakan birokrasi. Ya, kemudian menggunakan TNI, juga polisi. Nah, instrumen-instrumen kekuasaan itu diefektifkan sedemikian rupa sehingga itu digunakan sebagai alat pemenangan. Nah, kalau dalam konteks situasi hari ini ada nggak kemungkinan pemerintah yang sekarang ya yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu menggunakan juga instrumen-instrumen kekuasaan yang dulu dipakai oleh Orde Baru, menggunakan TNI misalnya, menggunakan birokrasi atau ASN misalnya, dengan struktur dari paling atas sampai paling bawah. Ada gejala seperti itu nggak kira-kira kalau menurut pengamatan Bung Sarbini? Ya dalam era demokrasi itu semestinya tidak terjadi ya. Oke. Kalau di era otoritarian itu kan ada hegemoni kekuasaan yang cukup masif. Ya. Kan gitu. Nah di era demokrasi terbuka ini mestinya tidak terjadi. Kan gitu. Idealnya. Kan gitu. Jadi kalaupun seperti ada dalam tanda kutip ya kecenderungan hegemoni lah dalam tanda kutip yang gitu. Saya melihatnya ya ada yang mungkin kurang sehat di dalamnya. Nah saya nggak tahu ketidaksehatan itu apa gitu loh. Tapi yang pasti bahwa semestinya di era demokrasi itu hegemoni kekuasaan terhadap instrumen-instrumen demokrasi itu tidak terjadi. Mestinya. Idealnya. Nah dulu kan salah satu kekuatan dari Orde Baru itu kan dia punya instrumen kekuasaan yang kalau orang sebut tuh ABG ya. ABRI, birokrasi, Golkar. Waktu itu belum partai ya. Nah, sekarang situasinya mungkin
kita belum bisa move on dari situasi itu ya. ASN misalnya masih cenderung untuk bisa digunakan karena itu terbukti efektif. Kemudian militer juga polisi itu juga ada kecenderungan kalau kita tidak awasi dengan ketat itu juga bisa sangat berpotensi untuk digunakan karena efektif. Ya. Nah, kemudian kita juga belum bisa move on dari praktek-praktek KKN misalnya. Itu salah satu akar persoalan mengapa kemudian muncul gerakan reformasi. Ya. Nah, KKN sekarang itu juga ada kecenderungan untuk kita setback lagi, kembali lagi ke dalam situasi seperti itu. Nah, dalam pengamatan Bung Serbi ini situasinya seharusnya seperti apa sih kita? Kalau kita ngomongin soal yang ideal tadi ya. Ya, masyarakat kita tuh kan lahir sudah cukup ratusan tahun bahkan ya kan menjadi masyarakat yang feodalistik. Oke, ya, Kan gitu feodalistik. loh. Ya. Nah, itu kan masih sadar maupun tidak sadar kan masih tumbuh Masih melekat ya. di benak orang. Bahkan ya jangankan generasi yang lebih senior ya, generasi baru pun mungkin ya di bawah alam sadarnya masih hal-hal seperti itu. Ya. Jadi, nah prinsip ewu pakewu katarsis katarsis satu sama lain gitu. Perdebatan, proses dialektika pemikiran gitu, pertarungan pemikiran itu masih dalam tanda kutip dianggap tabu oleh sebagian orang gitu loh. Makanya kan cenderung ewu pakeu jatuhnya kan gitu. Nah, sementara tuntutan demokrasi sebenarnya ya pertarungan gagasan itu menjadi hal lumrah. Kan gitu loh. Bahkan akhirnya ya kena persoalan-persoalan itu dan itu kan dimotori oleh tokoh-tokoh dalam tanda kutip ya gitu loh, tokoh-tokoh masyarakat kan gitu. Apakah tokoh agama atau tokoh elit partai atau tokoh-tokoh tertentu lah, adat gitu loh. Kan itu kan masih cukup didengar kan gitu loh. Dan ya menjadi masih diperhatikan lah. Nah, sadar maupun tidak sadar kalau saya memahami kultur feodalismenya ini masih ada. Kan gitu. Makanya kalau kita berdebat gitu kan ya termasuk nggak usah di dalam dunia politik, di dunia bisnis pun masih sering terjadi. Jadi kalau karyawan ngeritik manajernya, ngeritik ya supervisornya pasti punya persoalan tersendiri kan gitu. Dan itu menjadi catatan-catatan kan gitu. Nah ini yang saya melihatnya kultur ini masih belum move on lah ya. Kalau kita bicara demokrasi sebagaimana yang kita gambarkan. Tetapi memang apakah itu demokrasi Indonesia saya juga belum tahu. Gitu loh. Formula yang sebenarnya. Apakah kita harus mengikuti formula demokrasi yang kita bayangkan dalam teori-teori demokrasi, atau memang kita harus mengakomodasi demokrasi itu dalam tanda kutip di Indonesia ini kan gitu, seperti apa kan gitu. Ya, karena dulu yang dibangun oleh founding fathers kan itu kan ada ya majelis MPR kan gitu, perwakilan dan segala macam itu yang dibangun kan sistem pemilu tidak dibangun dulu, pemilu langsung kan tidak ada. Gitu. Apakah itu juga sudah sekian pengejawantahan para voting fathers sehingga tidak boleh katakan pemilu langsung tidak terjadi. Sekarang dengan pemilu langsung kulturnya bisa dirasakan masih demikian kan gitu. Jadi kalau terjadinya hegemoni dalam artian tertentu, baik itu secara politik maupun secara ekonomi, ya di bawah alam sadar masih kelihatan. Kalau menurut saya gitu. Nah, dalam situasi pemilu seperti sekarang, menjelang pemilu yang ya 3 bulan lagi lah kita akan datang ke TPS ya. Situasi penggunaan instrumen kekuasaan itu agak muncul nih ke permukaan, misalnya mengumpulkan aparat desa, kepala desa ya untuk dijadikan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempengaruhi publik di akar rumput. Itu juga diupayakan dan dilaksanakan ya perdebatan hari ini ya. Nah ini kan juga kemudian saya melihat kok kita kayaknya balik lagi nih setback ke situasi yang dulu yang kita lawan begitu. Nah tentu saja ini kan karena itu kita harus kawal pemilu kita kali ini karena pemilu kan momentum yang memfasilitasi orang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah kita nanti akan perdalam lagi, ngobrolin lagi soal bagaimana konteks pemilu kita atau situasi politik kita mutakhir hari ini. Kita nanti ke segmen berikutnya.
Ya, nanti kita akan memperdalam lagi ke fenomena pemilu kita, politik kita hari ini. Tapi sebelum itu, eh, dulu waktu kita masih aktif di pergerakan, sebenarnya dulu apa mimpi-mimpi Bung Sarbini untuk Indonesia kita ke depan? Ya kenapa kita ingin bangun demokrasi dan sistem demokrasi yang baik? Artinya semua anak bangsa itu punya peluang dan ruang yang sama, Oke, kan gitu ya, loh kan? equal ya, Ya semua sama. equal. Ya. Jadi itu yang kita harapkan. Artinya secara ekonomi kita bisa siapapun bisa ikut Ya, eh, ya. terlibat dalam pembangunan ekonomi kan gitu. Bahkan dalam dunia usaha juga bisa terlibat. Diberi ruang kan yang gitu. sama. Ya. Pendidikan juga bisa lebih baik kan gitu loh kan. Dan di ruang politik pun bisa lebih terbuka buat teman-teman gitu loh yang dalam tanda kutip tidak melihat kelas-kelasnya gitu, tapi semua orang yang memang mau berkiprah di politik ya ruangnya sama. Harapannya kan begitu kan gitu loh. Jadi demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan harapannya kalau itu terbangun kan efek langsungnya yang dirasakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Kan harapannya begitu. Ya, Karena itu mimpi kita dulu lah ya. ya, tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang efeknya itu tidak ada sama sekali. Jadi kita cuma hanya sebagai penonton dari pembangunan yang ada di Indonesia. Harapannya sih begitu dulu. Ya. Nah, kita punya mimpi dulu ya. Kenapa kita mensubkontrakkan mimpi-mimpi kita ke orang lain? Kenapa bukan kita sendiri? Misalnya Bung Sarbini masuk ke lingkaran kekuasaan, menjadi DPR kah? Atau elit partai lah misalnya? Ya, memang sebagian kita, ya termasuk saya pernah berikhtiar ya, berikhtiar ke wilayah-wilayah itu kan gitu loh. Namun lagi-lagi ternyata memang ya ada yang teman-teman boleh katakan lolos dari lubang jarum. Lubang jarum, ya. Gitu. Tapi sebagian juga masih berikhtiar. Karena ya ternyata dalam demokrasi terbuka, demokrasi langsung ini, ternyata juga tidak hanya kompetensi, tidak hanya kemampuan pribadi, gitu ya. Kalau istilah kita tidak hanya visi misi, gitu. Tapi gizi juga harus ada. Nah ini ketika menyangkut gizi banyak aktivis ya yang kedodoran di situ ya. Kedodoran di situ, kecuali memang yang punya orang tua atau lingkaran keluarganya cukup punya. Tapi ya sebagian besar ya yang terlibat banyak. Tapi ya yang masuk boleh katakan ya masih sedikit lah kalau menurut saya. Bukan tidak berikhtiar, tapi memang ruang itu membuat kita juga ternyata tidak mudah. Gitu. Dan itu dengan sendirinya membuktikan bahwa ongkos politik kita mahal ternyata. Ya. Sangat mahal ya. Dengan terpaksa beberapa kawan misalnya melakukan food buying ya, semacam money politik begitu, serangan fajar dan lain-lain, itu betapa mahal ongkos kita untuk berpolitik. Ya lagi-lagi kan begitu. Jadi ya di bawah alam sadar mungkin kalau saya menilainya ada sistem feudalistiknya model begitu. Jadi ya orang kalau di Papua itu kan ada sistem noken. Noken, kan ya, gitu. Ya kalau di wilayah karena sistem feudal ada semi noken lah. Jadi tergantung kita megang pimpinan atau tokoh masyarakat siapa gitu loh. Nah nanti dia yang mengarahkan ke siapa kan gitu loh. Itu masih ada begitunya kan gitu loh. Jadi sehingga sementara ketika untuk mengarahkan itu kan butuh effort yang tidak kecil. Betul, ya. Dan itu problem buat sebagian besar aktivis ya. Gitu. Makanya kalau istilah saya ada politik panggung depan, ada politik panggung belakang. Kan gitu. Panggung depannya boleh semua orang ngisi, tapi panggung belakangnya tidak semua orang mampu. Gitu loh. Nah politik panggung belakang inilah yang sebenarnya menentukan. Gitu loh, bukan panggung depan. Ya kalau bicara sosialisasi kita berdialog sama rakyat gitu, berkomunikasi gitu loh. Itu jagoan semua para aktivis kan. Tapi panggung belakangnya nggak cukup. Itu yang membuat terjadi di kita ya. Dan ya kalau saya melihat potret hari ini masih begitu. Antara panggung depan sama panggung belakang berbeda kan. Gitu. Jadi di panggung belakang ini kebanyakan para aktivis kawan-kawan kita dulu. Panggung depan kawan-kawan, panggung belakang bukan. Panggung belakang ini siapa nih kira-kira? Ya ini elit-elit macam-macam. Yang lebih punya modal, yang kapital. Punya segalanya, modal politik dan modal ekonomi. Panggung belakang ini kan gitu. Kalau panggung depan ya kita bisa berkiprah di panggung depan, tapi tidak di panggung belakang. Kan, gitu. Nah kan kalau dalam teori politik ya,
kekuasaan itu bukan bicara soal jabatan, tapi bicara soal pengaruh. Ya. Oke, mungkin kita tidak menjabat di posisi apapun, tetapi kita masih bisa punya pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, menurut Bung Sarbini, teman-teman ada di posisi itu enggak? Artinya teman-teman 98 aktivis dulu itu sekarang masih punya pengaruh tidak untuk bisa mempengaruhi arah politik kita yang lebih baik? Mungkin energinya tidak seperti dulu ya, karena ada keterbatasan teman-teman. Ya, Ada keterbatasan umur, ada keterbatasan tanggung jawab ya hari ini ya. teman-teman. Kalau membangun kesadaran juga, kalau membangun kesadaran masih mungkin, masih bisa. Tapi ruangnya kan sudah berbeda. Hari ini kan semua akses informasi bisa dibuka di media sosial kan. Ya, Semua media ya, bisa dibaca, semua orang ya, bisa mengakses informasi ya, itu, apapun yang ya. dicari hari ini 24 kan. jam kita bisa 24 jam mengakses kan gitu. update Tapi apapun. Ya. dalam konteks ideologi kan nggak bisa diakses di situ kan Hmm. gitu. Nah ruang-ruang kita masih ya para aktivis itu ya ruang-ruang terbatas masih melakukan itu gitu. Tapi kalau ruang-ruang besar ada keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh teman-teman. Apa itu misalnya keterbatasannya? Ya satu tadi kalau kita mau besar kita harus punya porsi di kekuasaan yang cukup besar Oh, juga. oke, iya, Nah, iya, ya untuk merebut di situ kan tidak sederhana iya, juga kan gitu. betul. Nah, banyak teman-teman ya terpental dari situ. Yang Iya, berjuang sampai hari ini masih iya, semangat itu cukup tinggi kan. Tapi tadi itu, karena tadi itu pengaruh antara pengaruh kita mendorong dari apa namanya partisipasi publik ke dalam dengan merubah dari dalam itu kan ya sebagian teman berpikir ya efektif dari dalam kalau kita punya ya, di dalam ya, kan bisa lebih cepat kan gitu. Artinya visi misi kita bisa jawantahkan di situ betul, kan ya, untuk melakukan perubahan yang lebih baik karena tanda tangan ada di tangan kita kan gitu loh. betul, Tapi ya, kalau dari luar ya, kita menunggu tanda tangan dari dalam kan. Ya ya, kalau mau, kalau ya, enggak ya kita ya akhirnya modal terus begitu. Nah, memang ya karena faktor keterbatasan usia dan faktor energi tadi ya, harus ya, membangun kesadaran. Dan kesadaran-kesadaran sekarang kan tidak boleh dikatakan tidak sesemarak dulu ya. Karena memang betul, orang ya, boleh dikatakan merasa ya saya bisa ngomong di Facebook, bisa ngomong di Instagram, bisa ngomong di Twitter selesai. ya, Gitu loh. Kalau ya. dulu kan nggak bisa. Ya, dulu ruang kita untuk bersuara itu di jalanan. Ya. Ya. Sekarang jalanan itu dipindahkan ke medsos. Ya, jadi orang bisa berteriak, bisa berpendapat apapun ya. Tetapi yang saya lihat, yang terjadi itu yang kita dengar itu noise ya, bukan voice ya. Artinya kejernihan dari suara-suara yang menyampaikan gagasan. Misalnya kelompok-kelompok budayawan kemarin berkumpul di Rembang ya untuk mengkritisi situasi yang sekarang ya. Ada Gunawan Muhammad, ada Gusmus misalnya ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ya. Nah, meskipun mereka bukan orang-orang yang menjabat di kekuasaan, tetapi mereka ini juga punya pengaruh ya untuk menjernihkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ya. Nah, menurut saya aktivis 98 itu juga bisa mengambil peran di situ. Ikut tergabung dengan kelompok budayawan misalnya, para tokoh-tokoh bangsa, guru-guru bangsa untuk juga menyuarakan hal yang sama. Nah, menurut Bung Sarbini kita masih ada ruang kan untuk itu. Saya pikir masih dan masih cukup Cukup besar luas ya. lah Iya, ruang kita di makanya situ. teman-teman yang boleh dikatakan menjadi akademisi ya, aktif di NGO sampai hari ini ya terus melakukan itu ya. Iya. Hampir mayoritas saya perhatikan beberapa pengamat kan gitu kayak Bung Rai segala macam Iya, masih iya. melakukan hal-hal seperti itu cukup banyak lah yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengkritisi itu kan. Iya, iya. Tapi memang ya karena situasinya mungkin berbeda kan gitu loh. Karena tadi tuh sepertinya kan situasi yang kita rasakan dulu dengan situasi sekarang kan oleh audiens masyarakat itu kan Tantangannya beda udah. beda kan gitu. Konektivitasnya itu sepertinya tidak nyambung kan gitu karena mereka tidak merasakan kan gitu loh. Nah, akhirnya ya apa yang diomongkan para guru bangsal atau para tokoh-tokoh itu sepertinya tidak langsung menyentuh kecuali bagi kita-kita yang masih Iya, iya. yang masih punya hubungan dan punya rasa yang sama ketika saat itu gitu.
Oke. Oke, nanti kita akan kulik lagi lebih dalam di sesi berikutnya. Ya, kita masih di obrolan menolak lupa dan kita belajar dari sejarah bagaimana gerakan mahasiswa menegakkan nilai-nilai demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan Bung Sarbini, salah satu momentum ya untuk kita bisa melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik itu adalah momentum pemilu. Karena pemilu itu adalah salah satu sarana untuk kita menunjuk atau memilih pemimpin kita, sehingga melalui orang yang kita mandatkan untuk memimpin kita itu melaksanakan amanat reformasi seperti yang dulu kita perjuangkan. Nah, di dalam konteks pemilu hari ini, ya kita tadi sudah sedikit bicara juga soal pemilu. Nah, kita lihat bagaimana kemudian institusi-institusi yang dulu misalnya penyelenggara pemilu itu belum independen dulu ya. Nah, sekarang kan sudah independen. Dulu 99 bahkan KPU-nya itu, anggota KPU itu terdiri dari perwakilan partai-partai politik kan, sehingga hasil pemilu sempat deadlock ya karena sebagian besar partai tidak masuk. Nah, sekarang situasinya berbeda. Anggota KPU, anggota Bawaslu, bahkan DKPP sekarang diisi oleh orang-orang yang non partai. Nah, kalau di negara-negara lain mereka hanya punya satu saja lembaga penyelenggara pemilu, KPU. Mereka cuma punya KPU. Hanya sedikit saja negara yang punya lembaga semacam Bawaslu. Tetapi umumnya negara-negara di dunia itu cuma punya satu saja lembaga penyelenggara pemilu. Nah, di Indonesia kita butuh sampai 3. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa jantung persoalan dari demokrasi elektoral kita itu adalah trust. Kita bikin KPU, kita nggak percaya sama KPU nih, kita bikin Bawaslu. Nah, dalam prosesnya kemudian kita nggak percaya KPU, kita nggak percaya Bawaslu, kita bikin DKPP. Kita nggak bisa bayangkan nanti. Kalau kita nggak percaya KPU, kita nggak percaya Bawaslu, kita nggak percaya DKPP, itu kita mau bikin apa lagi? Nah, salah satu lembaga yang pemutus akhir dari sengketa pemilu itu juga Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ada penggerusan trust publik terhadap MK yang nanti akan memutus tuh final dan mengikat ya hasil pemilu. Ya, kalau kita tidak puas dengan hasil pemilu maka kita ke MK. Sedangkan trust publik terhadap MK sekarang ngedrop, turun gitu ya. Nah, kira-kira menurut bayangan Bung Sarbini, nanti pemilu kita itu bisa fair nggak ya? Bisa adil dan fair nggak? Di dalam situasi yang trust publik sudah agak down sekarang terhadap lembaga-lembaga penyelenggara ini. Sebenarnya harapan masyarakat itu di awal ya, di semua institusi yang lahir pasca reformasi itu bagus. Ya, di kan awal gitu. ya. Di awal. KPK kan gitu. Ya. KPK dan segala itu sangat berharap betul institusi itu. Ini harapan masyarakat. Ya, gitu. sangat optimis sekali masyarakat. Ya. Tapi lagi-lagi kan terkecewakan, gitu loh. Akhirnya karena sudah berkali-kali dikecewakan, ya ini saya khawatir aja jadi hopeless juga. Ya. Itu yang menjadi persoalan gitu loh. Ya kalau bisa jadi demokrasi kita jadi setback kan dulu. Karena tadi itu sekarang institusi mana yang dipercaya oleh rakyat? KPK dulu paling top, sekarang udah bermasalah. Betul. Kemarin mungkin ada kasus kayak KPK. Terus mana lagi? Kejaksaan, kepolisian, DPR. Itu punya banyak sekali masyarakat sudah distrust terhadap institusi-institusi kenegaraan kita. Nah, ini persoalan kita semua gitu loh. Makanya kalau menurut saya partai politik sebagai instrumen demokrasi yang akan membuat rangkap undang-undang termasuk juga membangun konstitusi kan gitu loh kan. Ini harus juga fair. Gitu loh. Sehingga ruang terbuka ini ya bagaimana caranya memformatnya sehingga tadi distrust antara satu kita pemilu saja 3 bahkan 4 kan kita gitu. butuh 3 kamar nah, untuk kan gitu. bikin Ini kan karena persoalan tadi. Tadi itu
Kalau menurut saya tadi itu, sepertinya depan ya nggak ada bedanya. Dulu di zaman Orde Baru kan kita tiap 5 tahun pemilu, tapi Ya, kan hasilnya ya, kita udah tahu kan gitu loh. betul, Karena ya. apa namanya politik Aha. apa panggung belakangnya sudah bisa dipastikan. Nah, Ya, apakah kita akan ya. kembali? Nah, ini Mhm. kan partai-partai yang lahir pasca reformasi kan sudah menghayati itu sudah tahu betul. Ya, Nah, ya, ya saya nggak tahu. Ini ya. takdir Indonesia menuju takdirnya. Apakah demokrasi kita pasca Mhm. 2004 semakin baik atau akan mundur? Mundur, Nah, ya, itu ya, ya, kita belum tahu. Nah, ini evaluasi buat semua anak bangsa termasuk para partai ya, politik. Ya karena ada ya. yang mengkritik soal threshold Mhm. kan gitu loh. Ya, Itu kan sebenarnya ya, panggung belakang. betul. Banyak orang mengkritisi, tapi kan tidak terjadi. Ya. Nah, sehingga ruangnya terbatas. Mhm. Karena permainan panggung belakang lagi kan gitu loh. Ya, Ya pemilu ya panggung depan. Rakyat boleh memilih, tapi kan sajian menunya sudah disiapin. Kita nggak bisa memilih menu yang kita suka. ya, ya, Sajiannya ya, sama. Dulu ya, pun kan gitu, sajiannya ya sama ya. gitu loh. Suka nggak suka makan. Harus makan. Ya. Kita pemilu ya. Mhm. Peserta pemilunya cuma 3 kan gitu. Dulu kan Ya, gitu kan gitu. ya. Ya kita mau pilih. Partainya cuma 2, Golkar belum Iya, partai waktu itu. iya. Ya, Nah, akhirnya kita banyak kan golput kan gitu, karena ya, tidak percaya. Nah, ya. ini juga yang harus dihayati. Jadi kalau menurut saya ini koreksi buat semua. Mhm. Koreksi buat semua kan gitu Ya, loh. ya. Termasuk ya untuk para elit partai politik kan gitu dan instrumen dan para penggiat demokrasi bahwa ini Mhm. persoalan bukan persoalan 1-2 lembaga saja tapi ini persoalan bangsa. Betul. Ya. Kalau ini tidak di-clear-kan kan gitu loh. Hmm. Jangan dikira, wah, kita tidak bicara menang siapa besok yang menang, Ya. tapi sisa persoalan Mhm. itu yang harus kita Ya. bereskan. Ya, bukan persoalan kalah atau menang. Bukan masalah kalah atau menang, tapi persoalan ini akan menyisakan persoalan yang dalam konteks demokrasi, dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks kepercayaan terhadap institusi negara, itu Mhm. punya persoalan. Iya. Ya, Ya. situasi yang Bung Sarbini tadi bilang bahwa ada distrust di mana-mana terhadap lembaga-lembaga negara. Itu menggelisahkan saya dan tentu menggelisahkan kita semua ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana kemudian lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Itu sudah tidak lagi dipercaya oleh publik. Itu saya tidak bisa membayangkan kengerian apa nanti yang akan potensi itu bisa terjadi. Nah, salah satu fungsi tersembunyi dari Mahkamah Konstitusi misalnya. Kenapa dia yang harus menyelesaikan perselisihan hasil pemilu itu adalah fungsi sosiologis. Misalnya begini, daripada Anda bakar-bakar ban di jalan, bakar-bakar gedung merusak fasilitas umum karena Anda tidak puas dengan hasil pemilu, ada cara yang lebih beradab, ke MK. Cara yang lebih damai kan, daripada Anda bakar-bakar demo nggak jelas, ke MK. Nah tetapi kalau lembaga yang fungsinya menyerap konflik itu kemudian tidak bisa dipercaya, nanti ya tentu ini kita tidak berharap bahwa situasi akan chaos ya akibat dari distrust itu ya. Nah, prediksi Bung Sarbini kita masih bisa damai dan adem ayem saja dengan pemilu ke depan atau gimana? Ya, Dalam situasi yang sekarang ya. ada 2 kemungkinan. Satu, orang apatis, Mhm. nggak peduli, Mhm. gitu loh. Biasanya Salah. itu langkah Saking berikutnya jengkel- golput ya. Saking jengkelnya. Jadi kan ada orang dua kemungkinan. Saking jengkelnya dia udah males. Atau Iya. saking jengkelnya dia melawan. Ada 2 Oke. kemungkinan itu. Kan gitu. Nah ini yang harus. Nah Mhm. ketika apatis, otomatis golput semakin banyak. Ya. Tapi ketika Iya. ngelawan, Mhm. nah ini juga harus Diantisipasi. diantisipasi kan gitu loh. Anarkiskah atau ada ruang demokrasi yang baik? Ini gimana? Ya. Berarti. Kalau anarkis itu masalah lagi kan. Gitu. Mhm. Nah ini yang harus dibangun instrumen ini. Ya contoh lah, instrumen apa yang tidak melibatkan anggota DPR? Betul. Institusi apa? Pemilihan MK, DPR ada di dalam. DPR, ya. KPK, KPK, Panglima TNI, KPU, Polisi. Bawaslu dan Ya. segala macam, semua ada di situ. Nah inilah yang harus kita sadari bersama-sama. Ya. Jadi instrumen demokrasinya salah satunya partai politik dan elit harus banyak hadir ini. Jangan sistem ini diacak-acak, dirubah
menurut seleranya, Mhm. yang kemudian hari ini akan berdampak pada substansi demokrasi yang kita Iya. harapkan, Iya. sebagaimana kita menghujat dulu demokrasi Iya. di era Orde Baru. Mhm. Itu formalitas demokrasinya, Iya. tidak substansi. Nah, kita Iya, ingin juga iya. demokrasi memang di layar depan semuanya, di layar Oke. belakang. Iya. Kita Iya. kan tidak pernah tahu. Iya. Kita berharap kan layar depan memang itulah tampak muka yang sesungguhnya. Iya. Jangan bukan layar belakang. Nah, Aha. inilah yang terjadi. Rakyat tidak pernah tahu layar belakangnya apa. Iya. Ini Iya. persoalan. Kita tidak punya akses Nah, untuk jadi melihat kalau itu. masalah demokrasi sebenarnya sesungguhnya kan semua layar di depan, tidak Iya. ada yang ditutupi. Iya. Iya. Nah, kita masih ada di layar belakang. Nah, inilah yang membuat lama-lama rakyat apa nih Iya, kan iya. gitu loh. Nah, Iya. kejenuhan, kemarahan yang memuncak inilah ya menurut saya ada dua kemungkinan. Apatis atau melawan. Apatis sama sekali, udah diem aja atau melawan. Iya. Itu yang kemungkinan ya. Nah, ya situasi sekarang kayaknya kita seperti menyimpan kotoran di bawah karpet ya. Iya. Ya. Ya. Tidak terlihat tapi itu ada di bawah gitu kan. Nah, kita lanjutkan di obrolan sesi berikutnya. Ya, kita lanjut di obrolan melawan lupa. Bung Sarbini, kita ada di sesi terakhir nih. Apa harapan Bung Sarbini terhadap proses demokratisasi kita ke depan? Nilai-nilai apa yang kira-kira masih perlu kita perkuat dan tegakkan dari apa yang kita perjuangkan dulu, berkeringat berdarah-darah seperti itu? Proses demokrasi itu kan kita di alam terbuka. Ini kan tidak Ya. dilihat oleh domestik tapi oleh internasional. Indeks Ya, demokrasi ya. kita selalu dilihat kan Ya. gitu loh. Agak menurun sekarang. Iya. Ya. Demokrasi itulah membuat orang dalam tanda kutip mengarah yang lebih baik. Karena itu sudah sistem yang kita sepakati. Mhm. Itulah salah satu atau sistem yang membuat negara semakin baik. Ya. Dalam tanda kutip politik belakang layar ini Mhm. semakin hari semakin hilang. Ya, Ini kan ya. demokrasi itu kan Ya. untuk mengikis Ya. politik belakang layar Kita ini. ingin proses politik itu seperti di akuarium lah ya. Ya. Geraknya kemana kita bisa lihat. Nah, itulah yang ke depan itu seperti itu. Ya. Dan ini sebenarnya ideologis kalau menurut saya. Mhm. Jadi tidak hanya seperti hajatan 5 tahunan yang tidak ada makna. Itu Ya. ideologis sekali kalau menurut saya kan. Ya. Nah, inilah di era-era ke depan buat semua komponen bangsa apalagi generasi muda, prinsip-prinsip keideologian itulah yang harus terus digaungkan Ya. gitu Ya. loh. Bahwa Ini sepertinya kita sudah nggak ada urusan dengan ideologi sekarang. nah, itu karena dianggap ya demokrasi itu kan bukan bagian dari prinsip yang harus diyakini. Iya, iya. Nah gitu loh. Ya sudahlah, itu bagikan orang hajatan saja. Mhm. Ada panggung, artis, segala macam hiburan, habis itu bubar. Iya. Selesai, hajatan selesai kan gitu. Nah, padahal ada prinsip di dalamnya bahwa itulah sirkulasi kepemimpinan terjadi. Dan Iya. kita punya kepentingan bagaimana kepemimpinan itu sesuai dengan harapan kita dan membawa Indonesia ke depan jadi lebih baik kan Iya. gitu loh. Iya. Ini yang harus disadari oleh semua komponen bangsa. Bukan hanya persoalan hajatan 5 tahunan dan kita jadi panitia Iya, kan gitu loh. iya. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai Bubar. kan gitu loh. Iya. Ya kalau ada makanan lebih kita bisa makan-makan, kalau Iya. tidak ya tidak kan gitu. Iya. Ini yang tidak hanya seremoni. Nah, inilah yang harus menjadi kesadaran komponen bangsa dalam melihat, memotret pemilu. Sehingga apa yang kita harapkan itu adalah pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip ya, yang bisa memberi harapan buat kita kan gitu loh. Baik itu secara politik maupun secara ekonomi dan membawa Indonesia apa yang menjadi cita-citanya Ya. kan gitu Ya. yang sudah Ya. secara sakral sudah dibangun oleh Founding Fathers dalam Betul. bukan undang-undang dasar kita. Ini yang Ya. harus menjadi kesepakatan dan harus kita yakini Ya. bersama gitu. Nah, terakhir ada semacam pandangan sinis ya terhadap proses demokratisasi kita, terutama lewat pemilu ya. Misalnya, setiap hari kita sebagai publik dipertontonkan dengan aktor-aktor yang adalah produk dari pemilu dan pilkada. Kena OTT KPK misalnya. Ya kan? Anggota DPR, kemudian bupati, wali kota, gubernur. Nah, mereka ini semua kan produk pemilu. Ya. Ya. Mereka kena OTT KPK misalnya. Kemudian ada semacam ketidakpercayaan lagi terhadap proses demokratisasi kita. Nah, ini kan sangat berbahaya. Kemudian secara sinis orang mendefinisikan pemilu itu hanya sekedar mekanisme legal untuk mengganti satu maling dengan maling berikutnya. Ya kan? Artinya aktornya
berganti, tapi kelakuannya tetap. Ya. Ya. Nah, menurut survei kan salah satu lembaga yang tidak dipercaya adalah lembaga parlemen. Ya. Ya, baik di level RI maupun sampai di level daerah. Nah, tentu saja dalam situasi yang dalam negara demokratis, partai politik itu adalah salah satu tiang dari demokrasi. Makanya kita harus memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi partai politik ini. Nah, itu tentu saja tidak gampang dan tidak mudah. Nah, salah satu harapan kita seperti yang Bung Sarbini tadi bilang bahwa panggung-panggung belakang diantaranya mungkin salah satu aktornya adalah partai politik juga harus kita dorong supaya mereka transparan. Ya, panggung belakang yang agak remang-remang itu supaya lampunya dinyalain lah ya. Betul. Supaya kita bisa melihat situasi yang sangat transparan. Nah, terakhir apa kira-kira kalau kita boleh sebut seruan lah ya, Bung Sarbini sebagai senior aktivis pergerakan mahasiswa terhadap adik-adik kita mahasiswa hari ini, apa yang kira-kira bisa kita bebankan ke pundak mereka ya terhadap nasib bangsa ke depan? Harapannya sebenarnya sistem, bagaimana teman-teman terus mengkritisi kebijakan yang menyangkut dengan sistem. Oke, ya. Parameternya adalah sistem ya. Kalau sistem itu bisa menjadikan penjahat jadi benar, maka itulah success story-nya. Jadi bukan orang baik jadi baik ya. Ya. Persoalan hari ini kan sistem melahirkan orang baik orang jadi penjahat. Baik jadi jahat. Ya. Nah, kalau sistem ini sudah dapat melahirkan orang jahat jadi benar, nah itulah tujuan akhir. Itulah keberhasilannya. Indikatornya. Indikatornya. Nah, teman-teman generasi muda ya mengarah ke sana. Kalau selama masih ada orang baik jadi jahat, berarti sistemnya punya masalah. Dan itu harus dihentikan. Kenapa? Karena akan mengganggu kehidupan kita. Ya, ya. Dan kehidupan anak cucu kita. Ya. Gitu loh. Jangan dikira bahwa apa yang dibangun sistem tidak berdampak pada anak cucu kita, pasti akan selalu berdampak kan gitu loh. Ya. Yang buat mungkin udah meninggal, tapi sistem yang dibangun berdampak pada anak cucu kita. Konsekuensi itu akan kita terima ke generasi setelah kita. Nah, inilah yang akan menjadi komitmen bersama bagaimana membangun sistem yang baik sehingga sistem yang baik itu memberikan kebaikan buat generasi yang akan datang. Ya. Gitu. Ya. Oke, memang kesetiaan kepada nilai-nilai yang diperjuangkan dari mulai founding fathers kita sampai hari ini, itu harus tetap konsisten kita perjuangkan. Dan kawan-kawan mahasiswa, aktivis mahasiswa di luaran sana tentu masih punya beban ya dari pundak kami dulu ke pundak kalian sekarang untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dengan berdarah-darah, berkeringat, berair mata dulu Bung Sarbini, saya dan banyak lagi ribuan aktivis mahasiswa yang lain yang sudah kami perjuangkan dulu. Ya, kita akan jumpa lagi di obrolan menolak lupa di sesi ke depan. Terima kasih.